Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rafsan Jani Aziz, ini belakang saya 141. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu iot. Ya, jadi jangan basi-basi lagi, kita langsung masuk kepada materi utamanya. Jadi, iot itu adalah kepanjangannya Internet of Things, adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia. Ya, jadi ambil poinnya itu suatu objek dia bisa mentransfer data tanpa menggunakan manusia, bantuan manusia lah, seperti itulah. Jadi iot ini juga kerap diidentifikasikan sebagai RFID. Ya. Jadi yang kita kenal RFID itu adalah sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, iot juga bisa mencangkup teknologi-teknologi sensor lainnya. Jadi semacam teknologi nirkabel, kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Jadi, apa saja kemampuan dari iot itu? Adapun kemampuan bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan masih banyak lagi. Yang lainnya sebenarnya fungsinya termasuk juga diterapkan di benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Apa saja contoh-contohnya? Jadi contoh-contohnya itu adalah pengolahan bahan pangan, teknologi elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global, switch sensor dan selalu menyalakan aktif. Jadi sederhananya istilah iot Internet of Things ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam struktur yang berbasis internet. Jadi kita akan mengkaji cara kerja iot tersebut. Cara kerja iot itu adalah sebenarnya bermanfaat, banyak manfaat lah seperti itu. Argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap pemerintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu identitas antar mesin yang berhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa batas jarak kemampuan jauhnya. Jadi dia tanpa identifikasi, maksudnya tanpa bantuan manusia, dan dia tidak ada batas jangkauannya, batas jaraknya itu nggak ada, ya seperti itu. Jadi iot itu berhubungan antar kedua identifikasi mesin tertentu. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam iot tugasnya itu hanyalah menjadi pengatur, jadi pengawas dan mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Jadi manusia itu hanyalah sebagai pusat kontrol, dia yang mengontrolkan iot itu. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasikan iot adalah bagaimana menyusun jaringan iot, bagaimana menyusun jaringan komunikasi sendiri. Mengapa itu menjadi sulit untuk problematik? Ini sebenarnya masalah tersebut, biaya perkembangannya iot itu yang menjadi mahal, juga sering menjadi penyebab kegagalan, ujung-ujungnya membuat pengambatannya bisa berakhir gagal produktifnya. Jadi biayanya itu. Jadi macam-macam bidang penerapan iot. Iot itu ya bisa berfungsi di pertanian, bisa di energi, bisa di lingkungan, dan lain-lain. Kita akan membahas di pertanian. Apa fungsinya iot untuk pertanian? Jadi fungsinya iot untuk pertanian itu adalah macam-macam pengaplikasian iot di sektor pertanian. Beberapa di antaranya sebagai mengumpulkan data soal suhu. Jadi iot itu kalau untuk di pertanian dia bisa berfungsi untuk melacak suhu, hujan, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Jadi iot itu banyak manfaatnya. Setelah itu, apa manfaatnya iot untuk energi? Sejumlah besar perangkat yang memakai energi semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain itu kan menggunakan iot juga. Apa hubungannya iot dengan lingkungan? Jadi iot itu sangat bermanfaat untuk lingkungan.
seperti biasanya pakai sensor dalam membantu perubahan lingkungan. Contohnya seperti apakah itu? Ya, penerapan misalnya dengan memantau kualitas atau air, kondisi atmosfer seperti tanah, bahkan juga bisa mencangkup pemantauan terhadap satwa liar seperti habitatnya. Jadi banyak manfaat IoT. Terus apa manfaatnya IoT dalam perkembangan era sekarang ini? Jadi yang kita kenal, perkembangan teknologi itu semakin pesat dari waktu ke waktu, dari zaman dulu hingga zaman yang akan datang, zaman sekarang ini kan. Jadi kini berbagai peralatan mesin udara dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan perkembangan kita. Ya, contohnya mulai dari mobil pintar, smart car yang bisa jalan sendiri, berbagai tujuan tanpa menggunakan manusia. Jadi IoT itu sekarang udah di era yang zaman sekarang ini menciptakan mobil, jadi mobil itu bisa jalan tanpa adanya pengemudi. Nah, seperti mulai mobil pintar, smart car yang bisa jalan sendiri ke berbagai tujuan tanpa mengemudi manusia, hingga mesin pintar semacam Alexa yang bisa bersuara mengingatkan Anda untuk melakukan ini itu sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.